Kopi apa ngopi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping, wilujeng tepang di channelna Camat Hokcai. Carita anu manfaat daripada molhok aja ngacai. Lah, ayeuna urang naon ya? Tuh bisa serius asli. Urang biasa wae ya. Channel ieu teh dibikin gara-garana penurunan berat badan urang cenah. Gimana dong itu kok bisa kurus sekarang ya? Gimana dong caranya? Urang mah diet khusus, tapi khusus pribadi, nggak ngikutin orang lain gitu kan. Tapi ya alhamdulillah berhasil. Dipikir-pikir jieun atau jieun gitu. Ya akhirnya sekalian aja lah untuk cerita-ceritanya juga yang lain yang manfaat dari mulai NTB sampai Nusa Tenggara Barat, pokoknya semuanya seluruh Indonesia ya. NTB Nusa Tenggara Barat seluruh kene. Ya gitulah. Tah anu subscribe sok subscribe heula. Tah nu beureum kene lamun geus hideung berarti geus subscribe aman. Tong poho loncengkeun ke urang tiap minggu upload atau beberapa hari kemudian upload tentang kisah atau cerita, tentang pokoknya semualah tentang kehidupan yang mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, manfaatnya. Ngobrol bareng kali hayu, urang mah welcome. Misalkan mau ceritanya tolong dong diceritain aja Kang Ipin lewat DM mangga, email mangga, nanti ada di deskripsi ya kalau misalkan mau. Komentar we mau nanya ke naon masuk terbuka kita mau. Nah untuk pertama ya episode pertama cenama. Jadi kemarin tuh atuh kumaha carana cenah 80 kilo jadi 68 ya. 67 malahan sekarang, jadi alhamdulillah dalam waktu 3 bulan dan jeung teu stres ngeluarkeun biaya loba ya gitu we hirup saayana we gitu kan. Lain ku masalah gara-gara terbuka duit lainnya. Pasti mah ini mah bener-bener sengaja untuk pola hidup sehat. Eta hayam teu eureun kongkorong Gusti. Ieu teh. Nya lah pokokna mah kitu nya. Jadi kieu di mana orang memitin aja bingung oge. Saya bukan pengen jadi motivator, pengen jadi apa gitu enggak. Ini mah hanya sharing dan berbagi aja apa yang gua lakuin kemarin sampai berat badan ini bisa turun. Nah, jadi anu pertama kurang dilakukan eta niat, tapi tanpa terlalu berambisi. Tanpa terlalu berambisi dalam artian ulah di pikiran ulang keur diet. Jangan, itu malahan bisa ngerusak semuanya gitu. Programnya bisa ngerusak programnya. Jalani aja, nggak usah terlalu dipikirin, santai, relax, dan yang pasti jangan dibikin stres. Anggap aja lagi ngelakuin biasa aja gitu kan. Cuman kita udah niat nih mau ngurangin berat badan kita, mau pola hidup sehat, bukan pengen tampil keren atau pengen apa, enggak, jangan. Ini untuk orang-orang yang benar-benar pengen banget hidupnya itu berkurang bebannya gitu kan. Dalam artian beban berat badan. Urang mah tanpa olahraga asli soalnya waktuna ada eueuhnya jeung hoream. Anu kadua tanpa diet khusus ataupun ketat banget henteu. Alhamdulillah take kurang diberi carana. Anu katilu tanpa obat-obatan terlarang. Dalam artian bukan narkoba ya. Obat-obatan terlarang di sini dilarang buat dibeli sama istri karena mahal katanya. Jadinya orang udah lah teu make obat. Sempet dulu soalnya pakai obat dan ya balik deui. Tapi yang ini mah alhamdulillah is the good lah pokoknya mah. Mobil lain eta gempeur. Oke, kita mulai ya videonya bagaimana caranya dan sistemnya biar dietnya berhasil gitu kan. Perkenalkan, nama saya Mawar. Awalnya saya hanya coba-coba, tapi alhamdulillah berhasil. Jadi tidak terlalu banyak korban dan juga hal yang saya korbankan. Oke, ini awalnya dulu ya. Nih foto. Mana nih? Nah, ini foto pas 82 kilo.
Cabi, oh my god, cabi. Lucu ya, cabi gitu kan. Nah, terus ada ini foto pas posisi gua udah 78. Udah berturun nih. 78 79 kalau nggak salah ini. Nah, ada juga nih. Ini pas posisi 75. Nah, 75. Nah, ini pas foto 70. Nah, 70 dan sekarang 67 gitu kan. Aduh, indahnya hayam Kak. Hayam kaula. Anggap we backsoundnya hayam disadamakeun we antep da urang resep gitu nya, karena suara hayam membangunkan suasana pagi hari dengan kopi hitam. Selama ini udah pesimis banget buat nurunin berat badan. Udahlah pasrah aja gitu kan. Udah dia teh capek, dia teh kudu biaya, dia teh segala rupa lah. Tapi ya alhamdulillah berhasil. Tapi sebelum kena program mulai eta teh urang neangan heula ya. Urang kudu apal idealna badan urang sabaraha. Misalkan urang ya 165 cm, jangkung urang ayeuna 165 cm ya. Indonesia lah, Indonesia banget gitu kan. Itu bisa jangkung deui, itu bisa pendek deui gitu, 165 pokoknya. Nah, kumaha cara ngukurna? Urang make rumus nyenangan di internet sih loba, nyata tinggi badan dikurangi 100 dalam kurung dikurangi tinggi badan dikurangi 100 dikali 10%. Nya hasilna mun teu salama urang teh kana 60 kilo. Nya berarti urang enak posisi 4 kilo deui lah. Karena standarna idealna badan orang gitu kan. Nah, tapi orang ngerasa heula sakit geus alhamdulillah banget gitu kan, 67 tina 80 hiji gitu kan. Nah, terus ulah disaruakeun posisina lalaki jeung awewe nya hitunganna ada, cari we di internet da. Loba aya mah gampang lah lewat internet di tangan cara menghitungna. Soalnya awewe jeung lalaki teh mun teu salama masa ototna teh beda. Jadi kebutuhan oge jeung sagalana rupa beda gitu kan. Sabaraha awewe sabaraha, lalaki sabaraha. Mun teu salama perbedaanna teh dikali dina persenana eta lah rumus teh inti saha. Terus urang oge kudu ngitung IMT. IMT teh nyaeta indeks massa tubuh. Jangan di internet lah pokokna mah hitung IMT, aya rumusna di internet. Indeks massa tubuh. Jadi orang kebutuhan lemakna atau kumaha ngitung heula kumaha apakah orang termasuk ayeuna teh obesitas, apakah orang termasukna kurus, apa orang termasukna normal, apa gemuk kan. Jadi kalau udah dihitung IMT-nya bakalan tahu gitu kan kebutuhan kita. Lamun lebih pengen pasti nama bisalah ke ahli gizi, ke dokter, atau misalkan ke dokter gizi atau ke ahli gizi tanya lah boleh gitu kan, lebih akurat lah istilahnya ya, dibarengan pokoknya mah lamun misalkan cek dokter kia eta lebih halus. Tapi orang kamari tersempetnya apalagi ke usum kaos kia males keluar gitu kan si corona apalagi ke ayeuna mulai PPKM pulang pergi kena macet jadi hoream keluar yang geus urang mah otodidak we lah gitu kan. Nah, intinya naon ngitung aktivitas urang heula ya sehari-hari. Urang teh termasuk anu pekerja keras, kuli apa ya, ngangkat berat segala macam. Kalau urang kan kuli kantoran ya, tampilannya kaos kantoran tapi gawena kaos kuli gitu. Tapi teu ngesang-ngesang teuing, teu ngangkat berat teuing kan, cuman mundar-mandir nah kaos misalkan ayeuna pagawe MCD atau KFC eta kan diri ya, terus mundar-mandir gitu kan, interaksi dengan orang. Nah itu kan pasti harus kita diri terus atau apa segala macam. Apa yang menjadi acuannya itu pergerakannya gitu kan. Anu kadua nyaeta doa bismillah. Anu katilu nyaeta mulai mengatur pola makan, konsumsi makan. Kumaha ngaturna carana selama ieu diet teh beban, kadang
malahan jadi riweuh, malahan jadi gering gitu kan. Kurang diaturna itu karena badan kita kaget. Kurang beberapa kali diet nu kurang dilakukan dari mulai diet ketat dan apa ujung-ujungnya gagal. Kenapa? Anjing di backsonan. Wayangannya da studiona can jadi saya nawe kalau segala suara naon dia bae dengekeun we lah anggap backsound. Yang penting mah manfaatnya nyampe ya. Dan terus tadi nebeng kemana tuh kan po? Oh adaptasi tubuh dalam artian naon urang ulah sampai bikin tubuh kita tuh kaget, perut kita kaget gitu kan, akhirnya lemes, capek, udah sesuai gitu kan. Ulah nepikeun ka di terlalu difokuskan, wah ini kudu diet ngurangan makan, enggak, jangan gitu kan. Jadi kurang dilakukan ya porsi orang awal mulanya 3 kali makan sehari. 3 kali makan sehari itu dengan posisi banyak makanannya gitu kan. Terus belum ngemil, belum ngebaso, belum apa namanya ngopi, belum ngopi teh kan lamun teu jeung cemilan mah teh enak gitu kan, pastilah ngemil ongko. Nah, kumaha ya carana supaya diet orang berhasil? Tah ku urang mah nya dilakukan tetap 3 kali makan, tetap hayang cemilan makan, tetap bagian ngabaso. Nah, terus ayeuna ku urang nu dihajarna heula nyata karbohidratna nu ku urang ayeuna nu kudu dihajar. Masalah protein atau misalkan masalah asupan-asupan nu lain justru harus dipertahanin kalau bisa ya, kayak misalkan nutrisi, protein segala macam dipertahanin. Jadi yang dihajarnya itu karbohidratnya. Akhirnya kurang sangguna nu kurang dikurangan nasi. Jadi si nasi itu awal mulana tuh kurang menyokotnya 3 sendoknya, 3 centong sajumbleng gitu. Kurang dikurangan ditimbang tah. Kalau ada mah yang mangkok-mangkok gitulah, mangkok-mangkok kecil. Kalau mun aya timbangan di imah, timbangan nu graman nu jeung kue geuningan tah eta lebih bagus. Ternyata porsian orang awalnya teh lebih dari 250 gram gitu kan, sisa teh mentung gitu kan. Nah, akhirnya kurang diposisikan di 150 gram nasi. Masih 3 kali sehari makan. Nasinya kurang dikurangan jadi 150 gram. Nah, terus hari pertama itu ya. Pokoknya 3 hari pertama itu usahakan nasi cuman 150 gram atau enggak 1 mangkok kecil. Nah, tong didedet ya. Terus lauknya seperti biasa yang ada aja, nggak usah bertele-tele ya. Jadi mah henteu nyiksa teuing gitu kan, ulah sampai dikurangan pisan. Ternyata 3 poe urang lakukeun dan alhamdulillah nggak ada yang berasa apa-apa, nggak ngerasa kelaparan apa gimana, enggak. Jadi tetap dibiasain pola makannya, nggak ada yang berubah, cuman dikurangin karbohidratnya. Di hari keempat, nah di hari keempat baru tuh nasi dikurangan deh jadi 100 gram. Berarti tina hampir 300 jadi tinggal 100 gram. Tetap 3 kali makan di hari keopatnya. Hari keopat sampai hari ke-6. Jadi orang mikirnya ini mah ada gua buat pola hidup sehat gua ke depannya gitu kan, menghindari penyakit gula, jantung, ya diabetes segala macam gitu kan. Nah, terus geus dikurangan gitu cemilan oke, mulai dikurangan deui. Jadi misalkan ayeuna sok ngabaso, tak kurang ayeuna penjadwalan saminggu teh baso seminggu 2 kali. Jadi tetap makan nggak dihilangkan tapi dikurangin. Intinya segala sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik katanya gitu kan. Orang tuh termasuk yang nggak bisa makan buah, makan sayuran. Wah udah gitu ya, baal karena buah-buahan sayuran mah. Ke hari ke-6 gua coba nimbang tuh, ditimbang dan ternyata ada 0,5 kilo hilang ya.
cuman setengah kilo, cobain aja dulu. Nah, sampai akhirnya di hari ke-8 ya, waktu itu hari ke-8, pokoknya udah 1 minggu tuh. Besoknya makannya jam 9 pagi sama jam 7 malam. Waktu itu jam 9 pagi sama jam 7 malam. Itu 100 gram nasi ditambah lauk pauknya kayak biasa. Nah itu jam 9 sama jam 7 malam. Soalnya ngemilnya ke orang belum dihilangin, ngemil ciki, ngemil apa istilahnya kentang, naon karena itulah sebenarnya mah cuma dikurangin pola makan yang rutin aja tadinya mah. Dan alhamdulillah nggak ngerasa lemes, nggak ngerasa gimana, dan ternyata udah turun 1 kilo lagi. Jadi yang tadi setengah kilo turun lagi 1 kilo, jadi 1,5 kilo tuh dalam 2 minggu. Nah, wah berarti kan nu minggu kedua ada perkembangan nih gitu kan, alhamdulillah 1 kilo turunnya gitu kan. Minggu berikutnya yaitu setelah 2 minggu, nah nggak ada yang berubah, cuman gue banyakin makan buah waktu itu yang murah meriah, yang setiap hari ada musimnya, itu buah pepaya. Vitaminnya banyak, vitamin C dan lain sebagainya gitu kan. Nah nggak saya pokoknya mah setiap lapar buah, tapi makan tetap jam 9 sama jam 7. Terus orang teh belajar deui ternyata lamun makan malam teh bisa istilahnya mah apa ya, kurang teh pengolahan tubuhnya kan udah nggak gerak, udah nggak apa, jadi kurang bagus lah gitu kan. Duh kumahanya pribadilah ya mah malam makan naon, akhirnya malam dihususkan malam tuh makan buah sayur aja, nggak pakai karbohidrat. Nah, alhamdulillah yang penting ada masukan gitu kan ke perut dan nggak ngerasa lapar, jadinya bisa tidur juga gitu kan, bisa istilahnya nggak gelisah. Jadi si badan tuh adaptasi perlahan ngebiasain. Nah di minggu ketiga ini selain buah-buahan tuh, terus gue nyoba juga konsumsi kuning telur tapi mentah ya, kuning telur kampung kokonengna, tapi itu ngelobatingnya lah, soalnya lamun teu salah mah teh kolesterolnya lumayan, kalau nggak salah bisa sampai 200 mili apa gimana, sedangkan kebutuhan tubuh tuh nggak baik kalau misalkan kolesterol setiap hari itu masuk ke dalam tubuh lebih dari 300 ya, mun teu salahnya pernah baca harita, soalnya bisa ngakibatkeun karena jantung gitu kan kalau misalkan kolesterol berlebih. Akhirnya kurang cuman konsumsi telur ayam kampung seminggu tuh 3 kali ya, Senin, Rabu, Sabtu. Dan alhamdulillah stamina kuat gitu kan. Nah terus ayah orangnya boga ramuan tradisional yang insya Allah itu ke stamina bagus banget, terus ke kondisi fisik dan juga sedikit menahan lapar. Jujur sedikit menahan lapar, ngebantu juga, tapi tanpa kekurangan kita vitamin atau segala macam kebutuhan di dalam badan gitu kan. Karena badan itu kan butuh zat besi ya, dan protein, nutrisi lainnya, apalagi dalam kondisi sekarang harus banyak protein dan vitamin untuk naikin imun ya. Nanti adalah di video berikutnya ntar ada ramuannya gue kasih tahu lah, murah meriah kok. Nah terus ternyata tadi ngomong zat besi, kalau habis makan nih diusahakan jangan minum teh. Biasanya orang-orang Indonesia kan wah makan terus minum teh. Sebenarnya itu teh itu mengikat zat besi. Jadi pas begitu kita udah makan, pas tubuh mau ngolah makanan kita, ya zat besinya diambil sama teh gitu kan, jadinya ya nggak dapat apa-apa tubuh kita gitu, zat besinya hilang, akhirnya lemas, leles. Sebenarnya nggak apa-apa minum teh, nggak apa-apa, tapi ada waktunya gitu kan, dan jangan berlebih ya. Sebalik lagi ke tadi, segala sesuatu yang berlebih itu kan nggak baik gitu kan. Nah teh, kopi itu mengandung antioksidan
bagus gitu kan. Dan antioksidan kan tahu sendiri buat nangkal radikal bebas atau segala macam yang kayak gitu. Itu minggu ketiga dan alhamdulillah masih tetap turun 1 kilo. Jadi turun tuh 1 kilo lagi, 2,5 kilo gitu kan. Sampai akhirnya di minggu keempat udah mulai enak, nggak ada yang ngerasa kehilangan ataupun apa. Nah di minggu keempat ini agak ekstrim, tapi badan kita nggak kaget karena udah mulai terbiasa gitu kan. Gue mulai mengurangi nasi lagi, jadi yang dikurangi nasi. Mau orang Indonesia hararese kalau nggak makan nasi sama aja nggak makan gitu kan, padahal udah batagor, ketoprak, istilu kali, candi lontong, yang gorengan, riet. Memang sih awalnya kayak gitu, cuman ya alhamdulillahnya karena badan kita udah mulai terbiasa dengan apa yang kita makan, terbiasa yang masuk ke dalam tubuhnya udah mulai berkurang, jadi nggak terlalu kaget. Akhirnya diputusin tuh nasi makan cuman 100 gram sehari. Jadi waktu itu karena kebutuhan kerjaan dan kebutuhan yang lainnya, makan itu di posisi gue itu jam 12 atau jam 1 lah, jam 12 sampai jam 2 pokoknya itu makan nasi 100 gram. Sarapan tetap sarapan, itu entah lauknya aja, entah biskuit ataupun apa, tapi posisi badan jam 12 jam 2 itu kan udah terkuras ataupun apa, makanya diisi lagi sama makan. Nah makanan jam 12 itu gue biasanya ya sama kayak pecel ayam, pecel lele ataupun apa, tapi nasinya dikit 100 gram. Ternyata berpengaruh banget. Jadi jadwalnya jam bangun tidur nih minum ramuan, itu ramuannya nanti ya di video berikutnya, ramuan. Nah terus udah gitu jam 9 itu ngemil biskuit atau apa, mau gorengan juga nggak apa-apa, yang penting nggak sarapan berbentuk besar, mau gorengan mau lontong satu terserah, itu jam 9. Terus mau buah-buahan terserah. Nah jam 12 sampai jam 2 tuh baru makan enak, makan besar. Nah terus malamnya makan tapi nggak pakai nasi juga, tetap mie ya. Mie tambah nasi, bubur di Batagoran, bubur di Sanguan. Aduh ya itulah, kita yang penting kenyang, bukan yang penting sehat. Jadi saran gue mah itu yang gitu-gitu udah mulai berubah lah gitu kan, biar untuk badan kita juga gitu, biar ada perubahan. Cobalah, pasti insya Allah lebih nyaman, lebih enteng, lebih nyaman. Terus gimana tuh, soalnya kalau misalkan makan nasinya dikit atau apa lemes, sugesti, asli itu sugesti. Jadi terus di lidah agak kurang gemuk ya, apa gimana gitu kan, kalau misalkan makan nasinya dikit, lauknya banyak, asa kumaha gitu kan. Nah akhirnya teringat waktu pas dulu ada orang pejabat, siapa ya lupa namanya waktu itu. Jadi teringat ngedenger ya dari samping, nggak tahu itu benar atau apa, zaman 2013an. Jadi ditanya, Pak sekarang kok langsingan Pak, gimana diet ya? Iya saya diet, tapi saya pakai alat katanya di sini gitu kan, di belakang kuping sini. Hah, alat apa itu? Jadi kalau setiap saya lapar saya tekan nih di sini. Oh, ternyata nggak poho tadinya mah lupa aja pokoknya mah ingat lah kesananya mah apa, cuman kelintas itu. Jangan-jangan itu buat ngebohongin pikiran atau otak. Jadi sensor di sini dikirim lapar nih, pas dikirim ke otak saya udah makan. Jadi intinya udah makan gitu kan. Oh jadi ngebohongin pikiran, ngebohongin diri sendiri. Nah begitu juga pas begitu posisi tadi makan, gimana caranya? Jadi lauk tetap lauk tuh, misalkan ayam. Nah sambal tuh, nah kalau misalkan sambal usahakan kuranginnya segimana? Jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau misalkan sambal terlalu banyak biasanya nambah nasi gitu. Jadi sambalnya kurangin juga kalau beli pecel ayam. Makan tuh ayamnya dulu, minum dulu ya, pasti minum
wajib minum 1 gelas sebelum makan. Nah kalau misalkan udah 1 gelas minum nih baru makan, ayamnya dulu nih, cobain ayamnya dulu. Hayang sangu di pikiran tuh, itu aja yang kepikiran. Nah nasinya itu terakhir, jadi pas begitu terakhir baru tuh nasinya, walaupun cuma tiga comot ya, 3 comot, tek tek tek, berasa kayak makan nasi sebanyak tadi barengan sama ayam. Jadi yang tadi mah udah dilupain tapi perut udah kenyang, terakhir dikasih kenikmatan yaitu nasi, jadi dikirim ke otak, wah gue udah makan nasi gitu kan. Jadi nipu dikit gitu kan. Jadi caranya walaupun makan nasi sedikit tapi nikmat ya kayak gitu kan, nasinya di akhir jadi masih berasa nikmatnya tuh, jadi nggak ngurangin kenikmatan ya. Lauknya dibanyakin, sayur apa gimana gitu kan, jangan terlalu banyak minyak juga, boleh sesekali tapi jangan keseringan lah gitu kan. Terus kayak misalkan fried chicken ataupun junk food kayak gitu ya, sampai sekarang gue masih makan. Dalam 1 minggu itu alhamdulillah turun lumayan 1,5 kilo lagi. Terus aja gitu tiap minggunya turun, seminggu sekali itu turun pastinya, yakin, cobain. Sebulan tuh bisa 3,5 kilo, bisa 4 kilo, tergantung komposisi pas makannya itu bisa keatur atau enggak. Nah terus ada waktu-waktu tertentu dalam 1 minggu itu. Jadi dalam 1 minggu itu gue kasih badan gue itu kenikmatan ya. Jadi dalam 1 minggu itu dikasih 2 kali kenikmatan. Yang pertama, sehari bebas makan apa aja. Yang satu lagi bebas nyemil apa aja. Ya, jadi dalam 1 minggu itu posisinya gue mau makan nasi goreng nih, udah berarti nasi goreng kan adanya malam gitu kan. Nah udah misalkan hari Rebo makan nasi goreng, udah besoknya biasa lagi gitu. Jadi nikmatnya hidup nggak hilang, nggak yang harus terkokang, wah gue nggak makan nasi goreng dong, ini gue nggak bisa makan bakso, mie apa segala macam. Bisa tetap seminggu sekali gue makan mie, itu entah mie ayam, mie Indo, sedap mie apa segala macam, masih makan karena doyan ya. Tapi seminggu sekali aja, seminggu sekali. Jadi yang terpenting itu yaitu 1 bulan pertama tuh, 1 bulan pertama polanya seperti itu, dan dilanjut ke bulan berikutnya. Alhamdulillah sekarang 12 sampai 13 kilo turun, dibantu sama ramuan herbal, bikin ya istilahnya nyampur sendiri lah, nanti di video berikutnya ya. Jadi intinya dalam 1 bulan itu adaptasi dulu badan dengan posisinya tadi, caranya seperti itu yang gue lakuin. Itu sih cocok-cocokan ya, gue nggak ngejamin semua orang bisa apa gimana atau cocok, tapi sekarang temen lagi nyoba dan alhamdulillah katanya 2 minggu udah turun gitu kan. Ya mudah-mudahan teman-teman juga, atau misalkan ada yang mau nyoba silahkan, nggak ada ruginya karena nggak ada efek sampingnya ya. Bertahap, yang penting bertahap, jangan terlalu memaksakan diri. Dan kalau perlu ada teman ahli gizi, kalau nggak ada konsul gizi terdekat, konsul aja ke gizi ya. Mungkin ada yang belum tahu kalau misalkan di rumah sakit itu ada instalasi gizi, di puskesmas ada nggak ya? Nah, udah pokoknya pasti carilah instalasi gizi ataupun yang mengenai gizi. Itu kalori kita kebutuhannya berapa, apa aja yang dibutuhin sama badan kita, pasti kehitung sama mereka. Dan nanti kita bisa ngatur nih mau diet atau mau ngegendutin atau mau nyetabilin gitu kan ya. Gitu pengintan naundenya bisa anu kalewat kurang teh sebagian mah ditulis sebenarnya mah, cuman orang teh cara resep nulis, cara resep macam-macam teuing gitu kan. Cuman sih alhamdulillah manfaat. Kayak gitu meureunan obrolan orang nama Camat Hoksai.
cari sana manfaat daripada molohok bari ngacai. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa boncengin, bunyiin loncengnya, dan juga subscribe-nya, like, dan di-share aja ya kalau misalkan emang video ini bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa jadi manfaat juga untuk semua. Maaf, gua bukan dokter, bukan ahli gizi, bukan ahli diet, bukan apa. Gua cuma nerapin, ngasih tahu apa yang gua terapin, apa yang gua lakuin sampai gua bisa turun berat badan 13 kilo sampai 14 kilo dalam waktu 3 bulan. Kalau enggak ya sebulannya hampir 4 kilo ya kurang lebih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Sehat selalu. Salam Camat Hokcai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.